Cek cek cek. Terlalu keras, terlalu keras. Bentar. Gue coba naikin dulu, Dik. Di mana? Segini. Kurang lagi. Segini. Kurang. Gue kurangin ekonya dikit aja. Segini. Cukup. Tes. Suaraku terdengar jelas gak, guys? Semoga terdengar jelas ya. Oke. Ada dikit. Cek. Satu. Coba lagi ya. Ini kamera gue lelet ya? Bentar. Ini kamera gue lelet kah? 30 frames per second. Bentar. Minim persiapan, guys. Jadi mohon diwajarkan ya. Kalau gua bentar. Cek. Satu. Oke. Nah, bentar. Segini. Halo. Aman ya. Oke. Gua malas memperbesar gambar lagi, jadi ya mungkin segini aja ya, oke. Halo, selamat sore, selamat hari Sabtu. Sengaja gue geser di hari Sabtu karena hari Minggunya gue mesti ada kegiatan-kegiatan yang memang tidak bisa gue tinggalkan begitu. Jadi gue memutuskan 2 episode terakhir gue geser di hari Sabtu. Dan ya kebetulan juga di hari Sabtu kan juga masih tetap masuk di weekend juga ya. Jadi ya gue akan tetap menemani kalian di weekend kali ini, yang sebenarnya masih ada 1 hari lagi kita berakhir pekan begitu. Selamat datang, selamat sore. Kembali lagi kita di Lukman Syarad Live Show season kelima, dan kita masuk di episode ke-9 alias 2 episode terakhir. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Tepuk tangan lagi. Gue seneng banget udah punya ini apa namanya, udah punya soundboard dalam tanda kutip gitu, ini dari Soundcloud. Bentar, gue naik. Cek. Satu. Amankah? Aman. Semoga aman ya. Oke. Seperti biasa di hari ini kita akan ngobrolin berbagai hal yang menarik diperbincangkan di media sosial, yang lagi ramai diperbincangkan di masyarakat begitu, dan hal-hal yang menarik yang akan gue hadirkan tentunya di Lukman Syarad Live Show edisi kali ini di hari Sabtu di tanggal berapa sekarang? Gue lupa. Tanggal 19 ya. Benar nggak? Tanggal 19 April 2025. Semoga kalian happy atau kalian semoga enjoy juga untuk menikmati episode kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang masih nontonin program ini sampai di episode ke-9. Yang nontonin baik itu live di TikTok saat ini ataupun teman-teman yang nontonin siaran ulangnya di YouTube. Semoga konten-konten seperti Lukman Syarad Live Show bisa menambah referensi hiburan atau referensi tontonan menarik di internet pastinya ya. Kali ini kembali lagi dengan format seperti sebelum-sebelumnya ya. Kita akan ngomongin berita terupdate selama 1 minggu, kemudian isu-isu yang menarik yang akan gue obrolin dan juga kita diskusin bareng-bareng, dan seperti biasa update terkait Lukman Syarad Media dari berbagai macam platform gitu ya. Kita mulai segmen pertama dengan berbagai macam berita yang terjadi selama 1 minggu terakhir, dan gue pilihin saking banyaknya ada 3 berita yang gue pilihin, dan kita akan diskusin bareng-bareng di segmen News Update kali ini. Oke, kita akan mulai segmen News Update kali ini dengan berita pertama, teman-teman. Berita pertama ini ya cukup menarik, teman-teman. Ini terkait dengan program pemerintah ya, terkait dengan makan bergizi gratis. Teman-teman, sebenarnya program ini udah dimulai dari bulan Februari atau bulan Januari yang lalu ya. Dan dalam pelaksanaannya banyak sekali evaluasi terkait dengan kejadian-kejadian yang sebelumnya sempat terjadi juga, terkait dengan ada yang menunya nggak enak lah, menunya kurang berselera untuk beberapa anak-anak begitu, dan kemudian ada kejadian keracunan juga
sampai di bulan Ramadan kemarin juga program MBG masih tetap berjalan, tapi dengan dengan menu makanan yang lebih lebih tahan lama, lebih mudah bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang lebih lama begitu pada saat itu puasa ya. Jadi program ini masih tetap berjalan, tapi yang ada fakta menarik yang terjadi pada setidaknya 1 minggu terakhir ini, di mana ada salah satu mitra MBG yang sempat ya beliau si mitra MBG ini tidak beroperasi karena tidak dibayar secara operasional ya begitu oleh yayasan MBG. Jadi pihak catering ini tidak dibayar sama sekali oleh pihak yayasan MBG. Dan ini menarik, kita baca atau kita lihat bareng-bareng ya beritanya seperti apa. Ini gue kutip dari Detikcom. Tadi bayar mitra MBG ungkap ditagih yayasan 400 juta rupiah buat bayar ompreng. Kita lihat bareng-bareng. Oke, kita lihat bareng-bareng ya di sini ya. Gambar gue kelihatan jelas gak di sini? Kamera gue lelet-lelet gak ya? Aman ya? Halo, aman ya? Oke, kita bacain bareng-bareng ya teman-teman. Teman-teman yang nonton ini di live stream, mungkin linknya gue nggak bisa kasih di sini, tapi buat teman-teman yang pengen baca sendiri, tungguin aja di siaran ulangnya di description box di YouTube. Gue kasih di situ link beritanya. Gue kutip dari Detikcom ya. Dari Jakarta, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan mengaku belum dibayar hampir 1 miliar rupiah oleh Yayasan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG berinisial MBN. What? Oke. Mereka justru ditagih oleh Yayasan MBN senilai 400 juta rupiah. Sudah komunikasi dengan yayasan, kita malah ditagih 400 juta, suruh bayar ompreng, ujar kuasa hukum korban Dana Harley kepada Detikcom Kamis 17 April yang lalu. Saat ini Jelas Dana pihaknya masih menunggu itikat baik yayasan. Bila tidak ada itikat baik, pihaknya siap membawa masalah ini ke ranah hukum. Gak main-main loh ini. Minggu depan kita sudah langkah hukum gugatan Jelas Dana. Per kemarin, mitra dapur MBG Kalibata telah beroperasi kembali, operasional menggunakan duit pribadi atau uang pribadi dari Ira Mesra Destiawati selaku pemilik mitra dapur MBG. Masih pakai pribadi Ibu Ira karena BGN Badan Gizi Nasional masih memberikan dana kepada yayasan sesuai aturan Ibu Dana. Dana merasa prihatin dengan keuangan kliennya itu. Uangnya habis betul ini Bu Ira. Lanjutnya. Sebelumnya mitra dapur di Kalibata melaporkan yayasan MBG berinisial MBN ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana dengan total 975 juta 375.000 rupiah. Hampir 1 miliar ya. Laporan itu tertuang dalam nomor LP-B-1160-6 Romawi /2025 SPKT Polres Metro Jaksel Polda Metro Jaya pada Kamis 10 April pukul 2:11 siang. Pada awalnya Ira telah bekerjasama dengan pihak yayasan dan SPPG. SPPG itu adalah satuan tugasnya ya, lembaga satuan tugasnya di Kalibata. Sejak Februari sampai Maret 2025, pihaknya sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi yang terbagi dalam 2 tahap. Perselisihan ini terjadi pada Senin 24 Maret, di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, dan SD. Ungkapnya, dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan seharga 15.000 per porsi. Namun di tengah jalan, sebagian diubah menjadi 13.000. Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024. Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar 2.500. Jadi dari 15.000 dipotong 2.500 menjadi 12.500, dan dari 13.000 dipotong 2.500 setiap porsinya. Katanya, terlebih diketahui dari BGN telah membayar yayasan 386.500 rupiah. Ketika Ira hendak menagih haknya kepada yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar 45.314.249 rupiah dengan dalil kebutuhan di lapangan. Gila sih ini.
ternyata kembali lagi kebijakan pemerintah yang satu ini yang jadi program unggulan, yang sebenarnya gue nggak terlalu gue nggak terlalu berpikir terkait program ini akan sebagus apa begitu. Ternyata masih tetap menuai polemik, teman-teman, menuai polemik, menuai kontroversi juga, mulai dari yang bikin anak-anak keracunan lah, kemudian makanan yang kurang enak lah, sampai bahkan ini dia meter MBG-nya bahkan tidak dibayar, ya, tidak terbayarkan. Udah bekerja sama tapi dari pihak yayasan tidak membayarkan, dan malah dibilangnya pihak mitra malah kekurangan bayar, kekurangan uang begitu untuk membayar program ini. Ya. Ya pastinya dengan kejadian ini perlu dievaluasi ya terkait pelaksanaan program MBG ini, karena memang ini program gak main-main, anggaran yang digelontorkan sangat besar. Gue juga bingung gitu, presiden bilang kalau anggaran untuk makan bergizi gratis itu gak usah dikhawatirkan, ada kok anggarannya, tapi buktinya gak dibayarkan. Nah ini jadi pertanyaan, kesalahannya pemerintah, kesalahannya yayasan, atau siapa? Begitu teman-teman. Hujan lagi ya, nggak apa-apa. Sambil menikmati hujan rintik-rintik, mungkin teman-teman di daerahnya juga lagi hujan ya. Mari kita nikmati bersama-sama dengan minuman kopi hangat ataupun minuman hangat kalian untuk menemani hari ini, gitu ya. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya ini terkait dengan di mana tadi? Berita kedua. Oke, berita kedua ini menarik lagi. Ini adalah terkait dengan teman-teman mungkin masih ingat di zaman-zaman Pak Jokowi pertama kali muncul di televisi ketika beliau memperkenalkan produk mobil buatan anak negeri namanya SMK. Jadi itu jadi modal awal Pak Jokowi untuk maju ke Pilgub dan juga Pilpres bahkan. Nah, teman-teman, ini menarik karena walaupun sebenarnya Pak Jokowi sudah selesai masa jabatannya selama 10 tahun, ternyata ada kembali ada polemik yang juga muncul, yaitu terkait dengan mobil SMK. Mungkin teman-teman dari pemerintahan periode kedua, kalau nggak salah di periode keduanya Pak Jokowi, teman-teman mungkin sadar SMK tuh di mana? Kok kayak lenyap ditelan waktu, ditelan zaman gitu-gitu dan yang lain-lainnya. Ini kita ada informasi terbaru yang gue dapatkan adalah dari pihak karyawan atau orang-orang yang terlibat dalam produksi SMK, orang-orang yang mau beli SMK, si mobil SMK ini menggugat Pak Jokowi, dan dianggap produk SMK ini adalah jadi produk atau kebijakan yang gagal di eranya Pak Jokowi. Ya, untuk informasi lengkapnya kita akan baca bareng-bareng. Ini gue kutip dari CNN Indonesia, teman-teman. Jokowi digugat gara-gara gagal bikin SMK jadi mobil nasional. Let's go. Oke, gue kasih lihat ke lo. Dari Jakarta, CNN Indonesia, Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo sedang menghadapi kasus gugatan One Prestasi atas keluhan warga terkait merek mobil SMK. Jokowi dinilai punya andil besar untuk bertanggung jawab atas kerugian masyarakat yang kesulitan membeli produk dari merek tersebut. Gugatan ini sebelumnya didaftarkan secara online ke Pengadilan Negeri atau PN Surakarta dengan nomor PN SKT 0804 2025 051 Selasa 8 April kemarin oleh seorang warga bernama Aufa Lukmana Rea. Selain Jokowi, Aufa turut menggugat mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan PT Solo Manufaktur Kreasi atau SMK. Kuasa hukum Aufa, Sigit Sudibianto, memaparkan Jokowi digugat lantaran ia tidak berhasil memenuhi janjinya menjadikan SMK sebagai mobil nasional yang diproduksi massal. Seharusnya janji untuk menjadikan mobil SMK menjadi mobil nasional dapat diwujudkan ketika tergugat satu, Jokowi terpilih dan menjabat sebagai presiden dengan menjadikan pengembangan mobil SMK sebagai program prioritas, kata Sigit. Jokowi diketahui merupakan sosok yang membuat merek mobil SMK populer di Indonesia. Kala itu Jokowi yang masih menjabat sebagai wali kota Solo sempat menjadikan salah satu mobil besutan SMK sebagai kendaraan dinasnya.
Jokowi pun terus menegaskan dukungannya agar SMK bisa diproduksi massal. Puncak dari itu semua adalah saat Jokowi meresmikan pabrik SMK di Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali tahun 2019. Kala itu Jokowi sudah memasuki periode kedua sebagai Presiden RI. Sigit melanjutkan, kayaknya yang merupakan anak Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, itu bahkan sempat serius ingin membeli 2 unit SMK Bima jenis pick up. Aufa juga sempat mengunjungi pabrik SMK di Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali tahun 2021. Namun hasilnya nihil, teman-teman. Bertemu dengan tim marketing tapi cuma ketemu di lobi, tidak boleh melihat unitnya, kata dia. Sigit bilang hanya masa jabatan Jokowi berakhir pada 2020 hingga masa jabatan Jokowi berakhir di tahun 2024, mobil SMK tidak pernah menjadi mobil nasional. Bahkan Sigit mengatakan produk SMK tidak terlihat di pasaran otomotif Indonesia. Kata Sigit, kegagalan SMK menjadi mobil nasional membuktikan Jokowi telah melakukan tindakan wan prestasi. Aufa lantas menuntut agar para tergugat membayar kerugian 300 juta atau setara 2 unit mobil SMK Bima. Kami mohon Ketua Pengadilan Negeri, khususnya Majelis Hakim penerima perkara ini, agar menghukum para tergugat untuk membayar kerugian sebesar 300 juta pada penggugat, kata Sigit. CNN Indonesia telah menghubungi pihak SMK terkait gugatan ini, namun hingga kini belum mendapat respon. Nah, setelah adanya gugatan ini, kemudian Pak Jokowi melayani gugatan tersebut atau merespon terkait gugatan tersebut. Pak Jokowi pada Jumat 11 April telah buka suara soal gugatan ini. Dia mengatakan tidak punya peran apapun dalam bisnis SMK dan siap melayani gugatan. Mantan Wali Kota Solo itu menyebut peran pemerintah selama ini hanya mendorong SMK sebagai pihak swasta lantaran mereka ingin berbisnis otomotif di dalam negeri. Itu pabriknya siapa? Pabriknya swasta. Sebagai Wali Kota Solo, kami hanya mendorong hasil karya anak-anak SMK dengan teknisi-teknisi yang dibidangi otomotif. Kami mendorong untuk uji emisi, itu yang memang yang harus dilakukan pemerintah, kata Jokowi. Namun setelah itu apakah ada yang berinvestasi di situ atau tidak? Itu sudah persoalan lain. Kami juga mendorong ada investor yang mau berinvestasi di situ, tapi investasi di bidang otomotif saingannya nggak mudah. Prinsipal-prinsipal yang sudah lama dengan harga yang kompetitif, dengan pelayanan yang purna juga di semua bengkel ada. Sangat kompleks. Lanjutnya, Jokowi bilang semua hal terkait merek itu diurus internal SMK, termasuk soal produksi maupun pemasaran. Bukan hanya membuat saja, tapi juga memasarkan. Dan itu urusan swasta. Kalau urusan pemerintah mendorong apapun produk yang dihasilkan oleh rakyat, kita harus didorong agar ada yang mau investasi di situ, kata dia. Jokowi berharap nantinya pabrik SMK dapat memproduksi lebih banyak mobil sehingga penyerapan tenaga kerja di tanah air semakin besar. Kalau bisa produksi lebih banyak kan lebih baik, menyerap tenaga kerja, memberikan kesempatan kerja, itu spare part dan yang lain-lain. Menyangkut produk lokal kan bagus, tapi sekali lagi bersaing di dunia bisnis tidak mudah, bersaing di otomotif juga tidak gampang. Banyak yang sudah membuktikan, merek-merek dari Eropa di kita banyak yang tutup dan negara-negara lain yang tidak bisa saya sebut, ujar Jokowi. Lebih lanjut, Jokowi mengatakan urusan terkait gugatan telah diserahkan ke kuasa hukumnya. Ia pun siap melayani gugatan tersebut, meski belum mengetahui apakah datang atau tidak dalam perkara pada sidang pertama yang digelar 24 April. Tapi tetap harus dilayani gugatan negara ini, negara hukum, semua sama di mata hukum, ada gugatan ya dilayani, kata Jokowi. Menarik ini, mobil goib, mobil yang tidak tahu di mana tempatnya. Dulu kita tahu mobil ini gara-gara Pak Jokowi membawanya ketika di Jakarta. Setelah jadi gubernur Jakarta, ketika jadi gubernur Jakarta, mobil SMK ini jadi hilang, tidak ada pamornya. Bahkan ketika katanya dibantu ketika Pak Jokowi jadi presiden, nggak ada suaranya juga, nggak ada gemanya juga. Gue baru tahu kalau di 2019 dibikinlah pabriknya di Boyolali. Tapi sayangnya ada orang yang datang ke pabriknya, tidak ada sama sekali, nihil, isinya kosong begitu. Isinya kosong seperti apa ya kalau kosongnya ya? Intinya kosong, nggak ada isinya lah gitu, nihil gitu. Dan akhirnya masyarakat yang pengen beli SMK merasa dirugikan dan menggugat Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin,
dan juga pihak dari pihak dari SMK-nya sendiri untuk mengganti rugi. Yang menarik sebenarnya adalah ketika orang-orang pada mau beli SMK. Gue nggak tahu ada orang yang mau beli mobil gaib loh. Seriusan bos, yakin ada orang yang mau beli bos mobil kayak gini bos. Tapi ya sebebas-bebasnya orang ya, lo mau beli mobil SMK silakan, enggak juga silakan, itu terserah lu aja begitu kan, intinya kan seperti itu. Tapi ya kembali lagi ini disebutnya one prestasi karena salah satu yang menjanjikan tapi ternyata tidak terrealisasikan dengan baik. Alasannya Pak Jokowi pun juga menarik juga karena itu masalah internalnya SMK. Nah, ini kembali lagi harusnya bertanggung jawab ya dari pihak SMK-nya sendiri. Kok bisa-bisanya? Gak bisnisnya kayak gagal gitu, gak kelihatan produksi benerannya gitu. Tapi ya kita lihat aja ke depannya seperti apa. Semoga ini bisa jadi bahan evaluasi lah gitu ya. Kalau misalkan beneran SMK bisa jadi mobil nasional kan lumayan gitu. Ya, tapi sebenarnya kalau ngomongin mobil nasional atau produk otomotif nasional udah ada banyak banget sebenarnya. Dan salah satu yang mungkin kalian ingat ketika Pak Prabowo dilantik pertama kali pada 20 Oktober 2024 yang lalu, itu mobil yang dipakai untuk membawa untuk membawa Pak Prabowo dan juga gue gak tahu Pak Jokowi pakai mobil itu atau enggak. Mobil dalam negeri kok yang dibawa. Tapi gue gak tahu ya ntar gimana, karena katanya Pak Prabowo diharapkan semua operasional dalam artian penggunaan transportasi di berbagai macam kementerian itu pakai mobil buatan dalam negeri. Tapi gue nggak tahu apakah beneran terrealisasikan atau enggak sampai saat ini, mengingat ini udah November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, udah setengah tahun. Bukti nyatanya seperti apa kita belum menemukan sama sekali. Tapi semoga ini bisa terwujud gitu. Dan untuk kasusnya Pak Jokowi dan SMK ini ya kita lihat aja ke depannya seperti apa. Kayaknya menarik. Maksud gue gini, Pak Jokowi udah masalah SMK, terus kemarin yang terakhir ini adalah terkait dengan masalah ijazah palsu yang kembali menggema. Dan ini yang katanya dicela-cela, dijelek-jelekan, saya juga diam. Tapi katanya di hari ini saya menyatakan saya akan lawan, dan beneran beliau akan melawan dengan wajahnya yang katanya santai ya, kayaknya orangnya kayak santai banget. Ternyata dia beneran garang ditanya soal ijazah palsu yang udah berkali-kali. Akhirnya akan coba untuk dibuktikan beneran gak ijazahnya palsu. Ini kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa. Ini dua kasus yang berbeda sebenarnya ini dua kasus yang berbeda, tapi ini menarik karena menyangkut Pak Jokowi yang dimana dia sudah bukan lagi jadi presiden RI. Kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa gitu ya. Cek. Oke, aman. Kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa begitu ya. Next, kita lanjut ke berita yang terakhir atau berita yang ketiga. Ini berita yang ketiga adalah terkait, teman-teman mungkin ada yang selancaran di sosial media rame, ada peristiwa di mana kalau kita berkendara gitu ya di perjalanan, mungkin teman-teman ada yang pernah kena tilang. Gue sih gak pernah ya, tapi pernah pengalaman teman gue ngebonceng gue, dia kena tilang gara-gara gue pernah dibonceng sama teman gue, dia kena tilang gara-gara gue nggak pakai helm. Ya mohon maaf ya. Tapi bedanya kalau tilang pada saat itu memang polisi melakukan razia dan diberikan surat tilang pada saat itu juga. Pada saat itu juga ketika polisi datang langsung. Jadi polisi bawa selebaran untuk ditulis gitu surat tilangnya, dikasihlah ke pelanggar. Nah, kalau yang sekarang ini bedanya lagi, tilangnya dalam bentuk elektronik. Jadi teman-teman silakan berkendara di jalan raya, tapi kalau misalkan teman-teman sengaja melanggar, nanti teman-teman akan dapat surat tilang dikirim langsung ke rumah Anda, ke rumah para pelanggar-pelanggar ini gitu. Dan ini ada yang aneh karena akhir-akhir ini sempat ramai, ada beberapa kasus di mana ini nama sistemnya adalah ETLE, tilang elektronik atau ETLE. Sistem ETLE ini akhir-akhir ini cukup ramai diperbincangkan karena salah target. Bisa disebut ini salah target. Harusnya targetnya ke
orang-orang yang memang melanggar peraturan, tapi ini malah ditujukan kepada sebenarnya kepada kendaraan-kendaraan yang memang dalam keadaan darurat ya, dan memang dalam hukum atau dalam peraturan kita memang diperbolehkan untuk melakukan upaya tertentu gitu untuk kendaraan-kendaraan tertentu ya, karena mungkin ini untuk masalah darurat kesehatan, karena ini fasilitas umum dan yang lain-lainnya. Tapi sayangnya ini dianggapnya melanggar oleh sistem ETLE. Gimana maksudnya kayak gimana? Kita lihat bareng-bareng. Ini ada salah satu contoh kasusnya yang rame juga. Gua kutip dari Detikcom juga, teman-teman. Bentar. Gua kutip dari Detikcom. Ramai supir ambulans bawa pasien kena tilang ETLE, begini penjelasan polisi. Kita lihat bareng-bareng. Oke. Dari Jakarta. Belakangan tengah ramai jadi perbincangan mobil ambulans kena tilang ETLE. Begini penjelasan polisi soal kasus itu. Sopir ambulans dibuat was-was karena tilang ETLE. Sopir ambulans pun memilih untuk menunggu lampu merah meski dalam kondisi darurat membawa pasien. Hal itu dilakukan karena sopir ambulans takut kena tilang ETLE sebagaimana dimuat dalam video yang viral di media sosial. Mungkin teman-teman ada yang pernah ngeliat videonya di sosial media, ramai banget ini. Sekarang mah ikutin aturan aja, walaupun lampu merah, walaupun lagi bawa pasien, lampu merah dong, berhenti ambulans, menghindari ETLE daripada kena denda, ujar sopir ambulans dalam video yang sempat viral. Video lainnya memperlihatkan aksi serupa yang dilakukan oleh sopir ambulans. Sopir ambulans tersebut berhenti di lampu merah meski sedang membawa pasien. Ikuti arah lalu lintas yang gak jelas di Indonesia, ambulans ditilang lagi bawa pasien. Tilang elektronik gak jelas sekarang di Indonesia, ungkap petugas ambulans lainnya. Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani, meminta maaf atas kejadian tersebut. Dalam unggahan video di akun Instagram, TMC Polda Metro Jaya Ojo tak menampik sistem ETLE memang masih ada kekurangan. Di sisi lain, mobil ambulans yang kena tilang bisa melakukan klarifikasi secara resmi di situs resmi ETLE Polda Metro Jaya. Nanti akan muncul di bagian paling bawah. Warna kuning di situ bisa diklik, kemudian kita melakukan sanggahan di ruang tersebut, kata Ojo. Dia menjelaskan ke depannya akan mendata mobil ambulans ataupun mobil jenazah yang beroperasi. Dengan demikian, bila tengah dalam kondisi darurat membawa pasien atau jenazah, tidak dikenakan tilang ETLE. Pendaftaran itu dilakukan ke alamat email Subditgakum Ditlantas pmj@gmail.com. Kemudian untuk ke depan, agar mobil ambulans dan mobil jenazah tidak terkena tilang ETLE, saya akan men-share alamat email yang harus diisi oleh rekan-rekan pengguna mobil ambulans, di mana di situ ada format yang harus diisi nomor polisinya berapa atau nomor platnya, kendaraan tahun berapa, kemudian foto dan STNK tolong dilampirkan dalam format itu, terang Ojo. Untuk diketahui, ambulans dan mobil pengantar jenazah termasuk dalam kendaraan prioritas yang diatur dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ. Kita mengakui bahwa sistem ETLE ini perlu memang untuk dievaluasi. Namun sayangnya begini Pak, kasus kayak gini sampai terjadi itu memalukan banget gak sih? Maksud gue, ambulans, mobil jenazah itu ngebawa orang darurat. Mobil ambulans bisa membawa orang yang sakit, baik itu yang kritis maupun luka parah maupun luka kecil. Tapi ini darurat. Kalau misalkan di tengah-tengah harus ada lampu merah, kalau misalkan nunggu lampu hijau, satu menit itu berharga banget loh. 1 menit itu berharga. Apalagi beberapa detik itu berharga banget. Kalau misalkan ambulans harus menunggu lampu sampai hijau, kita kan nggak tahu orang yang terluka atau orang yang dalam kondisi kritis nyawanya tinggal berapa menit lagi. Kan kita nggak bisa memprediksi itu ya kan. Kita kan nggak bisa memprediksi orang itu akan bisa hidup dalam berapa waktu atau berapa menit ke depan, beberapa jam ke depan. Kan kita nggak tahu. Bisa aja beberapa detik lagi orang tersebut akan meninggal. Kan kita nggak tahu. Nah, karena udah tahu keadaan darurat, harusnya sistem ETLE harusnya memang seperti yang tadi dibilangnya ya, harus melakukan pendataan terkait mobil jenazah, mobil ambulans, pemadam kebakaran dan mobil-mobil lainnya memang diprioritaskan begitu agar tidak terkena ETLE. Masalahnya ini dari awal ETLE ada aja gak dilakukan seperti ini. Jadi kan gimana gitu? Maksud gue, kok Bapak tidak memikirkan dari awal? Kenapa baru kepikiran sekarang?
Paham gak sih maksud gue? Jadi ini perlu dievaluasi gitu ya. Ya gue gak tahu juga ya pihak kepolisian akan seperti apa. Tapi kayaknya ini kasusnya di Jakarta seperti itu. Tapi gue gak tahu di daerah lain apakah ada yang seperti itu. Kalau misalkan ada yang seperti itu, perlu dievaluasi sebenar-benarnya terkait sistem ETLE ini. Itu biar gak kejadian lagi gitu. Ini kejadian pertama kalinya, walaupun sebenarnya ini ini mungkin baru pertama kali ini terjadi, tapi sungguh ini memalukan. Begitu ya teman-teman. Buat teman-teman yang bekerja di kepolisian, terutama di Satlantas, teman-teman yang bekerja di bidang penataan lalu lintas ya, dalam satuan lalu lintas, tolong ini minta penduran kalian, petinggi kalian untuk mengevaluasi lagi sistem ETLE ini agar kedepannya hal-hal kayak gini nggak terjadi. Betul, selain kendaraan prioritas tersebut, ada salah satu berita yang menarik juga, ada kejadian juga menarik di mana bus Transjakarta juga kena ETLE. Padahal dia nggak melanggar sama sekali. Dia masuk di jalur yang benar, di jalur bus, tapi dianggapnya itu melanggar. Saya tidak mau meneruskan. Saya tidak mau terlalu frontal gue nyebut keywordnya itu, tapi ya tapi semoga ini jadi, intinya semoga ini jadi evaluasi baik dari pihak kepolisian, dari pihak Satlantas, ataupun dari pihak-pihak tertentu yang berwenang untuk menerbitkan sistem ETLE ini. Jadi begitu ya. Itu news update untuk kali ini. Berita-beritanya sebenarnya ada banyak sekali. Selain itu ada berita terkait dengan Pak Hasto Kristianto, terkait dengan kasusnya Pak Tom Lebong dan lainnya, tapi nggak gue pilihin. Jadi dari banyaknya berita gue pilihin 3 tadi. Tapi buat teman-teman yang pengen dapat informasi lain yang lebih up to date, lebih kredibel, silakan kalian cari di portal berita terpercaya yang diakui oleh media pers. Ada Detikcom, CNN, Kompas, Liputan 6, Merdeka.com, dan banyak sekali. Silakan kalian cek di sana, termasuk Tempo.com juga. Dan buat teman-teman semuanya yang dapat informasi dari berbagai macam sosial media, broadcast message ataupun postingan-postingan di sosial media, jangan asal sebar. Cek dahulu di portal berita apakah ada berita tersebut, sumbernya valid atau tidak, penulisannya benar atau tidak, tata tulisnya benar atau tidak, narasinya sesuai atau tidak. Kemudian cek juga di portal berita lain apakah beritanya sama, narasinya sama. Kalau semuanya udah terkonfirmasi, silakan kalian share. Oke, marilah kita sama-sama menjadi pembaca, menjadi netizen, menjadi kreator, ya, menjadi para pengguna sosial media yang cerdas dan bijak. Cek dahulu, sebar-sebar kemudian. Oke, kita selesai di segmen yang pertama. Kita lanjut ke segmen yang kedua. Segmen yang kedua gue pengen ngomongin soal, ini telat gue ngomonginnya, tapi ini menarik untuk diperbincangkan, yaitu terkait teman-teman. Sempat rame di mana ada orang mengkritisi terkait film animasi Jumbo, ya teman-teman. Dan ini menariknya adalah di mana kalau misalkan orang-orang mengkritisi animasi Jumbo terkait dengan teknisnya, animasinya seperti apa, alur ceritanya, secara grafis seperti apa, penataan musik dan yang lain-lainnya. Tapi ini ada yang mengomentari bahwa film Jumbo ini melewati batas akidah agama Islam. Kita akan bahas ini di Anak Visis, tapi stay tune. Kita akan bawainnya di segmen selanjutnya. Pastikan teman-teman semuanya tetap bareng kita di Lukman Internet Live Show season kelima di episode ke-9. We'll be right back.
Salah. Ada insiden salah pencet soundboard, guys. Kembali lagi di Rukman Internet Live Show season ke-5, episode ke-9. Oke. Kita kembali lagi, kita masuk segmen yang kedua. Segmen yang kedua seperti yang gue janjikan di segmen sebelumnya, kita akan ngomongin soal fenomena yang ramai juga, yaitu adalah terkait dengan Bentar. Gue mau zoom dikit. Oke. Ini aman ya. Oke. Sip. Kita seperti yang gue janjiin di segmen sebelumnya, kita akan ngomongin soal fenomena atau yang ramai juga. Walaupun sebenarnya gue telat untuk ngomongin ini karena memang asik. Kalau yang minggu lalu kita ngomongin soal series bid'ah, yang dimana ada ormas asal Indonesia yang mengecam atau yang yang mengecam series buatan Malaysia tersebut. Series Malaysia diprotes sama ormas Indonesia, kan aneh ya. Itu minggu lalu. Kalau yang sekarang ini kita akan ngomongin soal kontroversi seorang pengguna sosial media yang membuat kritik untuk film animasi Jumbo. BTW sebelum ke sana, gue mau ngasih apresiasi teman-teman untuk film animasi Jumbo, karena sampai hari ini detik ini sudah mencapai angka 5 juta penonton, luar biasa. Mari kita sama-sama terus dukung film animasi lokal Indonesia, karena ini adalah salah satu upaya juga untuk membuat industri animasi Indonesia semakin pesat, semakin lebih baik. Kita jadi semakin bangga, kita bisa semakin semakin pede begitu, dan kita bisa membuktikan kepada dunia kalau industri animasi di Indonesia juga bisa seperti itu, bisa sesukses itu. Ya, kita akan ngomongin terkait bukan film Jumbonya. Kita mau ngomongin soal kritikan dari si netizen ini terkait film Jumbo, dan juga ini kenapa bisa jadi ramai dan apa tanggapan gua. Kita akan bahas ini di segmen Hanafi Says. Oke teman-teman, sebelumnya gue mau tanya ke teman-teman, ada yang belum pernah nonton film Jumbo? Sepertinya kayaknya hampir kebanyakan yang nonton gue ataupun teman-teman yang mendapati konten gue kali ini, ya mendapati konten gue yang ini, pasti udah pernah nonton film Jumbo. BTW film animasi dalam pengerjaan 5 tahun ya, sejak tahun 2020 dan baru tayang 2025, diselesaikan tahun 2025 dan tayang premier perdana sejak sebenarnya tayang di bioskop ini sejak awal Lebaran kemarin. Tapi teman-teman, film ini sebenarnya udah tayang dari dari saat JAV ya. Teman-teman yang nggak tahu, JAV itu Jogja Netpack Asian Film Festival, dan Jumbo tayang pertama kalinya di event JAV 2024 yang lalu. Gue nggak sempet nonton karena memang pada saat itu kurang terlalu tertarik ini Jumbo, walaupun sebenarnya tertarik, cuman mungkin belum ada rasa pengen nontonnya gitu. Tapi gue baru bisa nonton di hari keempat Lebaran kemarin. Dan jujur, kalau lo tanya ke gue gimana tentang film animasi ini, buat gue ini adalah karya animasi paling oke untuk sekelas film ya, untuk dalam produk film ya. Karena kalau kita ngomongin animasi di Indonesia masih sebatas kayak series ya, semacam Adit Sopo Jarwo, kemudian Kiko, terus Nusa ya, animasi yang masih dalam bentuk series. Tapi untuk yang dalam bentuk film animasi ini, menurut gue Jumbo adalah yang terbaik di antara film animasi yang ada di Indonesia. Bahkan kompetitornya yang masih satu produksi atau satu PH, yaitu Nusa, menurut gue ini masih lebih mending, jujur aja. Nah teman-teman, saking ramainya, bahkan sampai sekarang, sampai detik ini 5 juta penonton. Kembali lagi gue kasih apresiasi luar biasa. Thank you banget Bang Rian Adiadi dengan karya luar biasanya. 5 juta penonton sudah bisa tembus begitu. Saking ramainya teman-teman, ada banyak banget yang memberikan komentar, memberikan kritiknya, memberikan pendapatnya.
terkecuali yang lagi ramai diperbincangkan, ada seorang pengguna sosial media yang memang mereka kayaknya dia memberikan kritikan yang lumayan wow. Gue nggak bisa bilang apakah kritiknya bagus atau gimana, tapi menurut gue wow aja gitu. Karena memang apa namanya, yang kita harapkan kan kalau orang ngasih tanggapan terkait film kan entah teknis gambarnya yang bagus atau mungkin filmnya yang apa namanya secara kualitas gambar lebih kualitas gambarnya oke, penataan musiknya yang oke atau gimana gitu, atau kayak ini film untuk semua katanya untuk semua umur tapi kok ceritanya terlalu kompleks dan yang lain-lainnya kan begitu. Nah, ada satu konten kreator, bukan satu, gue bisa sebut konten kreator gak sih dia? Dia membawa kritikan film ini ke arah akidah agama. Yang gue bingung adalah karena film ini sebenarnya universal teman-teman. Semua agama, semua kepercayaan jadi film ini tidak memandang lo mau religinya apa, lo mau kepercayaannya apa, lo yakin Tuhan lo siapa, cara ibadah lo gimana, gak ada kepikiran seperti itu, gak ada yang tidak ada klasifikasi seperti itu. Jadi film ini sebenarnya murni universal, semua orang boleh nonton. Lo mau yang anak yang masih kecil ataupun lo yang udah kakek-kakek, nenek-nenek, cocok buat nonton film ini. Cuman sayangnya orang ini membawa ini ke ranah agama. Walaupun sebenarnya ya kita lihat bareng-bareng aja ya. Kita coba lihat bareng-bareng ya. Betulnya gue mau nge-screen share tampilan Twitter gue atau akun X gue. Cuman gue nemu dengan keyword jumbo melewati batas akidah gak nemu nih. Gue nemunya adalah banyak banget. Gue nemunya malah lebih banyak netizen yang mengomentari terkait hal tersebut. Tapi gue coba cari tahu dulu ya. Gue coba cari dulu. Gue tuh nemu sebenarnya di TikTok, tapi gue lupa buat ini sih. Gue lupa buat screenshot. Jadi gue coba cari dari berbagai macam sosial media. Gue cari di X dan juga gue nyari di Threads. Karena kebetulan gue juga main Threads ya teman-teman. Ah, ini dia. Gue nemu. Oke, gue nggak bisa share di sini sih, tapi gue coba bacain ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang mau tahu ini dari mana, bisa kalian baca di mana. Gue akan kasih linknya buat ini khusus buat teman-teman yang nontonnya di siaran ulang aja. Karena gue nggak bisa ngasih linknya di kolom komentar live chat di TikTok ya. Jadi tungguin aja, oke? Jadi tulisannya, jadi si mbaknya namanya adalah Afifah Putri Riziana. Gue sebut aja namanya karena memang udah tersebar di publik. Gue gak akan sensor atau apapun begitu. Gue bacain teman-teman, ini judul postingannya aja sudah sangat wah banget. Ketika imajinasi menyentuh batas akidah. Fotonya dia sama anaknya, sama lakinya nonton film Jumbo, ya di mana belakangnya itu poster Jumbo now showing. Kita lihat bareng-bareng ya. Dia kayaknya konten kreator memang, dia konten kreator yang bikin postingan-postingan gitu. Tapi kita baca bareng-bareng ya teman-teman. Gue bacain lebih tepatnya kalau kita baca bareng-bareng karena gue gak nampilin ini di share screen ya. Jadi kita baca bareng-bareng teman-teman. Ini kamera gue lelet banget ya. Cek. Bentar. Kamera gue lelet. Harus gue ganti ini kah? Harus gue ganti ke ini, ke Iriun. Kayaknya nggak perlu ya. Ini perlu gue ganti ke Iriun cuy. Yakin. Bentar. Coba gue setting dulu ya. Ini masalahnya kalau misalkan lelet-lelet kayak gini nggak akan nyaman buat ditonton, sumpah. Buff normal mungkin. Apply. Oke. Cek. Apakah kamera gue lama normal atau masih lelet aja? Gue nggak tahu ini Chrome gue yang berat atau gimana gitu. Udah gini ya. Oke. Gue bacain buat lu ya teman-teman. Silakan yang mau baca sendiri cek aja linknya di description box kalau teman-teman nonton di siaran ulang. Oke. Ketika imajinasi menyentuh batas akidah. Film Jumbo itu menghibur, hangat dan menyentuh. Tapi ada satu hal yang membuatku berhenti dan merenung lebih dalam. Setelah nonton pertama, ada satu hal yang mengganjal. Akhirnya aku rewatch film Jumbo.
Mbaknya sampai nge-rewatch loh. Mbak. Ini ingin memastikan tokoh Mary ini sekedar tokoh hayalan atau imajinasi anak-anak. Nah, ternyata tidak. Mary memang digambarkan sebagai arwah anak kecil yang sudah meninggal. Oke. Kita lanjut dulu ya, kita bacain sampai tuntas dulu. Sebagai orang tua, aku paham betapa pentingnya imajinasi dalam tumbuh kembang anak. Tapi bukan berarti semua bentuk imajinasi bisa kita telan mentah-mentah. Apalagi jika sudah menyentuh ranah akidah. Nah ini, menurutku imajinasi itu penting tapi perlu arah. Kalau ada yang bilang, kok baper banget sih nonton film? Saya juga awalnya nonton dengan buat hiburan kok. Tapi sebagai ibu, kadang ada momen reflektif yang muncul dari hal-hal kecil seperti ini. Bukan baper, lebih ke tanggung jawab dalam mendampingi anak-anak tumbuh berkembang. Karena apa yang mereka tonton bisa sangat mempengaruhi cara mereka memahami dunia. Nah, lanjut lagi. Tokoh Mary itu tokoh yang lucu, lembut, dan dekat dengan tokoh utama Don. Namun, secara narasi ia jelas disebut sebagai hantu. Dalam tanda kutip hantu, roh anak yang gentayangan. Pertanyaannya, bagaimana posisi konsep ini dalam Islam? Dia cuma ngasih gini ya. Jadi dia kayak ini konsep kayak gini itu kalau dalam Islam seperti apa sih gitu. Nah, dalam Islam orang meninggal tidak kembali ke dunia. Yes. Kita memahami itu ya. Ketika seorang wafat, ia masuk ke dalam alam barzah. Ia tidak bergentayangan, apalagi muncul kembali dalam bentuk roh. Konsep hantu baik tidak dikenal dalam akidah Islam. Ya, karena memang tidak ada hantu. Kalau di Islam memang tidak ada hantu. Kita di Islam tuh mengenal ada yang namanya jin, ada yang namanya syaiton. Jin sama syaiton. Jin ini bisa baik, bisa buruk. Tapi kalau syaiton, nah ini syaiton itu yang mengganggu kita. Dia mau membawa kita ke menjalankan larangan Tuhan, begitu kan. Kalau jin itu tuh ada yang baik, ada yang buruk. Kenapa gue bilang ngomong jin itu ada yang baik, ada yang buruk? Gue pernah bikin, gue sama teman-teman gue untuk tugas film ya, pernah bikin remake film Makmum. BTW untuk bikin remake ini kita tuh perlu tahu. Jadi kalau misalkan kita bikin film itu perlu mengetahui banyak hal. Termasuk kalau misalkan ini berkaitan dengan ilmu agama. Makanya kita konsultasi sama ustadz, kita konsultasi sama tokoh agama agar setidaknya kita punya perspektif yang benar gitu terkait dengan kita punya perspektif yang benar terkait dengan apa yang mau kita tayangkan gitu, terutama pengetahuan kita terhadap makhluk-makhluk astral seperti jin maupun syaiton yang diyakini dalam agama kita. Nah, makanya gue berani bilang kalau jin itu ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang sebenarnya punya sikapnya baik, ada juga yang sifatnya buruk atau tercela. Nah, kita meyakininya itu. Gitu ya. Konsep hantu baik tidak dikenal dalam akidah Islam, tapi adanya jin baik. Oke. Hantu memang tidak ada istilahnya di Islam ya. Kita gak perlu mempercayai hantu tuh gak ada gitu kan. Intinya kan gitu. Ada lagi, kita lanjut ya. Tadi di mana sih? Dia ngepostingnya cuma 3 anjing. Coba gue cari lagi. Ini masalahnya ya diposting cuma 3. Masalahnya masih ada lagi. Ada lagi di bagian ini. Jika sudah terlanjur nonton atau tetap ingin nonton, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa membatalkan yang sudah ditonton, atau memang sangat ingin menontonnya karena filmnya bagus dan banyak pesan moral lainnya yang bisa dipetik. Kita bisa mendampingi anak dan meluruskan. Contohnya, nah ini hanya cerita khayalan. Dalam Islam, orang yang meninggal tidak kembali ke dunia. Kita tidak percaya dengan hantu ya sayang. Oke. Ini masalahnya nggak komplit teman-teman, tapi ya nggak apa-apa ya. Kita udah tahu lah garis besarnya seperti apa. Jadi mbaknya sebenarnya mau ngasih informasi atau ngasih edukasi lah buat teman-teman yang jadi orang tua Genzi seperti gua yang anaknya udah punya anak kembar lagi. Gimana cara kita mendidik anak-anak kita? Terutama kalau misalkan kita juga nonton Jumbo ya, kita nontonin Jumbo, kita mendidik anak kita seperti apa? Dalam pikiran kita mungkin ada anak-anak yang akan mungkin dalam pemikiran Mbak Afifah ini ada yang berpikir kalau anak-anak kita punya imajinasi yang liar. Setelah nonton ada yang punya kesimpulan, wah kita bisa ya interaksi sama hantu. Oh kita bisa ya membantu hantu untuk menyelamatkan untuk menyelamatkan orang tuanya atau apapun begitu. Dan lain-lainnya ya. Sebenarnya dia ngasih pemahaman aja ke kita terkait Islam.
bahwa hantu tuh gak ada terminologi hantu dalam Islam. Intinya kita nggak perlu percaya. Kita tuh mempercayai sebenarnya ini gak ada di kata-katanya dia, tapi gue nambahin dikit ya. Kita percaya bahwa gak ada istilah hantu. Kita cuma mempercaya ada dua, yaitu jin sama syaiton. Nah itu aja kan. Kita mempercayainya dua. Hantu tuh gak ada dalam terminologi. Itu aja intinya seperti itu. Membentur akidah karena karena ini kan bentuknya ikan hayalan ya, tokoh hayalan. Ya karena namanya tokoh hayalan ya kita tidak perlu mempercayai bahwa itu beneran gitu. Itu beneran ada gitu. Hantu seperti Mary ini beneran ada dan kita bisa interaksi. Memang seperti itu sebenarnya tujuannya. Nah, benar. Nah, ada kata-kata ini. Imajinasi itu penting tapi perlu arah. Begini kalau menurut gue imajinasi itu adalah suatu hal yang berharga sebenarnya untuk seorang anak dalam ini ya. Ini dari gue yang nggak punya anak sama sekali, nggak punya anak, nggak menikah, tapi gue punya ponakan teman-teman. Gue punya ponakan 2. Yang satu umurnya sekarang dia lahir 2017, sekarang 2025, berarti udah hampir 8 tahun. Dia 7 tahun ya. Sekarang 7 tahun dia. Gue punya 2 ponakan, yang satu usianya 7 tahun, yang satunya lagi usianya ini mau 4 tahun. Nah, imajinasinya luar biasa ketika dia, karena gini, yang gede usia 7 tahun, dia tuh tontonannya Upin dan Ipin, sama kartun-kartun lain seperti Tom and Jerry. Betul, mungkin lo tanya, kok Tom and Jerry lo tontonin ke anak-anak zaman sekarang, kan mengajarkan kekerasan. Tolol. Ada teknologi yang namanya RBO, ABO, BO. Bukan body only ya. Bimbingan orang tua. Anak lu nontonin kartun, nontonin animasi atau nontonin tayangan apapun di TV maupun di digital, ada yang namanya bimbingan orang tua. Orang tua mendampingi anaknya, ngasih tahu terkait tontonan yang mereka tonton. Kalau misalkan anak itu kan misal ponakan gua kemarin nontonin Tom and Jerry. Kan ada adegan kekerasannya, entah Tom yang dipukul pakai palu sama Jerry, dipukul pakai palu martil atau palu yang kayu gitu. Ada yang kejar-kejaran sama anjing dan yang lain-lainnya. Mereka nonton didampingi sama orang yang lebih dewasa. Dikasih tahu terkait dengan ini kejadian kayak gini itu gak beneran loh. Ini hewan, ini dalam kartun ini yang ngelakuin hewan. Kita sebagai manusia jangan sampai ngelakuin kayak gitu ya. Itu pastinya bahaya. Kalau kamu mukul teman kamu atau kamu mukul orang lain itu bahaya. Orang bisa sakit. Kamu gak salah apa-apa, kamu hajar, kamu bisa diajar balik dan yang lain-lainnya. Jadi pengetahuan diajarnya seperti itu. That's why ketika ditontonin kartun, sebenarnya ya kalau misalkan bimbingan orang tua sangat kuat, sebenarnya anak kalau mau dikasih kartun apapun, gak apapun juga ya, kartun yang selama itu memang rating atau kategorinya itu adalah anak maupun semua umur, ada bimbingan orang tuanya, ya orang tua terus ini tetap membimbing anak-anaknya terkait tontonannya gitu. Sorry gue gak jemput kartun apapun ya, karena gak semua kartun cocok untuk anak ya. Ya kali anak-anak ditontonin Family Guy. Ya kali anak-anak ditontonin Happy Tree Friends. Yang ada anak-anak jadi psikopat itu. Jadi gak semua kartun ya, hanya kartun-kartun atau tayangan-tayangan yang memang masuk kategori semua umur dan juga kategori anak. Dan pasti ada bimbingan orang tuanya. Kalau nggak ada bimbingan orang tuanya, tetap dibimbing juga ya gitu. Nah, Mbak Afifah Putri Riziana sebenarnya sebagai seorang ibu, yes, yang dilakukannya sebenarnya bagus. Gue nggak tahu ya. Ini memang kayaknya Mbak Afifah Putri Riziana ini memang pengen mendidik anaknya, memang lebih agamis, pengetahuan tentang agamanya lebih kenceng begitu. Sama bapaknya, mungkin suaminya pun juga pengen ngajarin anaknya dengan pemahaman keagamaan yang lebih kenceng. Yes, gue sangat-sangat mengapresiasi itu. Nah, kemudian ini ramai.
Ramainya karena ini karena terkait kata-kata membentur atau melewati atau menyentuh batas akidah. Imajinasi dalam film Jumbo melewati atau menyentuh batas akidah. Ini ramai kata-kata ini dan jadi kontroversi. Kontroversinya seperti apa? Ada satu yang menarik. Karena katanya, masalahnya gue nggak melihat ininya ada ininya atau enggak. Tapi katanya setelah ini ramai, setelah postingannya Mbak Afifah ini ramai, ternyata dilanjutkan dengan, karena ini setelah ramai ya, Mbak Afifah di postingan selanjutnya adalah mempromosikan e-book buatannya dia. Bukan buatan dia sih. Berjualan e-book setelah mendiskreditkan. Jadi gini, seorang IRT, ibu rumah tangga yang namanya Mbak Afifah ini membawa isu agama dalam film Jumbo dan berjualan e-book setelah mendiskreditkan film dan dibanjiri komentar netizen. Nah, yang jadi komentar netizen yang ramai itu adalah gara-gara mbaknya setelah postingan itu ramai, setelah postingan ketika imajinasi menyentuh batas akidah itu ramai, beliaunya jualan e-book. Jadi beliau jualan e-book ketika postingan itu ramai. Coba kita pikir-pikir bareng-bareng teman. Coba kita pikir-pikir lagi teman-teman. Ketika lo bikin postingan, ya sebenarnya bagus. Tapi ujung-ujungnya adalah ketika ramai mempromosikan produk e-book atau mempromosikan produk tertentu agar orang-orang yang ramai itu bisa ngelihat produk-produk yang dia jual. Itu oke sebenarnya, tapi yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya dari postingan yang menyentuh batas akidah itu udah ramai banyak banget sentimen negatif dari netizen. Ketika ramai dengan sentimen negatif dan lu memaksa untuk mempromosikan produk lu, ya jadi makin sentimen negatifnya jadi semakin besar. Karena harusnya kalau lu pintar sebagai seorang content creator atau menjadi seorang penulis atau menjadi seorang pemain sosial media, pengguna sosial media, akan lebih baik kalau lo mempromosikan barang lo ketika kondisinya ramai dan responnya positif. Kalau responnya negatif, jangan ngarep barang lo laku. Jangan ngarep barang lo laku kalau misalkan sentimennya aja negatif dari netizen. Nah ini makanya setelah mempromosikan e-book, ini jadi ramai dan ini kayak ini lo ngebawa-bawa agama dan lo menjual produk e-book dengan menjatuhkan karya orang lain. Gua akan sebut ini bodoh. Mohon maaf ya Mbak, saya mau nyebut Mbak bodoh. Tidak peduli saya. Anda mau perempuan nih ya, Anda mau perempuan atau laki-laki, kalau Anda bodoh ya bodoh. Itu aja. Mbak komentarnya bagus, ya bagus. Tapi sikap sikap Anda di sosial media setelah itu ramai dengan kritikan, ya dalam tanda kutip sebenarnya bukan kritikan. Kemudian dengan keramaian tersebut atau engagement yang tinggi kemudian banyak menggunakan engagement yang tinggi tersebut untuk mempromosikan produk, itu sangat-sangat bodoh menurut gue. Itu menghancurkan karya orang lain untuk kepentingan diri Mbak sendiri. Itu loh. Ini ramai banget dan banyak yang mengkomentari membatasi batas akidah. Ada yang komentar bahwa kalau misalkan, mohon maaf nih, kalau misalkan disebutnya anak bakal percaya bisa ngobrol sama setan dan yang lain-lainnya, mohon maaf, di generasi kami tuh nontonnya Casper, Ghostbuster, Scooby-Doo. Gak ada kita kepikiran untuk percaya pada hantu, ya kan? Begini deh. Ini bahkan ya, ini contoh nyata ponakan gua aja. Ponakan gua tuh nonton Casper yang versi Indonesia, masih versi Indonesia. Kan dia hantu. Casper itu hantu yang pengen berhubungan baik sama makhluk lain. Karena kan selama ini kan hantu diibaratkannya kan makhluk yang menakutkan, makhluk yang mengganggu gitu. Nah, Casper ini sebenarnya dia juga hantu, tapi dia pengen berkelakuan baik, pengen bersikap baik, pengen berteman baik dengan sesama manusia, dengan makhluk yang lain, yaitu manusia. Sebenarnya itu sebenarnya pesannya bagus loh. Sebenarnya intinya kan kalau di Casper,
ketika orang-orang menganggap lo adalah bagian dari perkumpulan atau makhluk-makhluk yang dinilainya mengganggu, menakutkan dan lain-lainnya, sebenarnya ada segelintir yang memang pengen punya rasa pengen berteman, pengen damai gitu, pengen damai, bisa interaksi sama manusia begitu, sesama makhluk gitu. Jadi jadi intinya kan sebenarnya kita tidak perlu mengeneralisir sebuah perkumpulan atau kelompok tertentu begitu. Hanya karena kelompok ini dianggap menakutkan, maka semua yang ada di kelompok tersebut menakutkan. Padahal sebenarnya ada beberapa orang dari kelompok tersebut yang berbeda, yang harusnya kita rangkul ini, bukan malah ikut-ikut dijauhi gitu. Kan sebenarnya pesannya seperti itu, ya kan? Dan kembali lagi, kalau misalkan dalam Islam hantu itu nggak ada, iya. Makanya kita anggap itu sebuah hayalan aja. Nggak perlu kita yakini. Kita meyakininya jin sama syaiton. Kita meyakini bahwa jin dan syaitan itu ada, hantu nggak ada, udah gitu aja. Kan sebenarnya seperti itu. Nah masalahnya karena membawa unsur agama di film ini atau di film animasi ini, makanya jadi ramai. Nah, kalau teman-teman penasaran, kalian bisa coba kalian cek aja di akun X, di sosial media X dengan kata kunci Jumbo melewati batas akidah. Dulu gue kasih lihat ke lu. Oke, di sini gue kasih lihat ke lu teman-teman, kasih ke kalian bisa lihat di sini. Ada dari yang gue dengan kata kunci ini, mulai pertama tuh dari gerakan peace ini gue nggak pernah ngikutin, tapi ngelihat konten-kontennya sih memang agak vokal gitu, lumayan vokal gitu kalau ngomongin soal sesuatu yang ujung-ujungnya dibawa ke ranah agama gitu, yang harusnya nggak usah dibawa ke situ gitu. Baru juga sukses tembus 3,5 juta pada saat itu ya, di 15 April. Film Jumbo langsung dituduh musyrik gara-gara ada arwah orang tua. Ini film animasi fantasi, bukan kitab tafsir. Masa tiap tontonan harus uji akidah dulu, santai dikit yuk gitu. Ada banyak banget di sini teman-teman. Ada lagi. Coba lihat pendapat ibu itu ketika lihat dua film ini lebih melewati batas akidah, mana mending dibanding film Jumbo ya. Pocong versus kuntilanak. Nah ini. Terus ada pocong mandi ya, pocong gundul. Apalagi tuh yang baru-baru tuh pocong gundul kalau nggak salah ya, kisah tanah Jawa tuh. Ada lagi. Yang komentar Jumbo menyentuh batas akidah kocak banget. Kata orang-orang yang komentar di sana, ujung-ujungnya dia jualan e-book tentang itu, tapi udah dihapus dan postingan threadnya. Nah ini salah satunya, dia bikin postingan di threads teman-teman. Kebaikan nih ada tulisannya nih, kebaikan kadang datang dalam bentuk yang tidak disukai banyak orang. Tapi hari ini saya belajar bahwa menjaga kebermanfaatan lebih penting daripada membela diri. Maka saya hapus bagian yang menimbulkan perdebatan. Semoga jadi pengingat bersama, bukan pemecah rasa. Dikomentari sama netizen, gak ada minta maaf sama sekali. Moga berkah dah jualan lu. Bentuk tanggung jawab moralnya mana? Kalau cuma dihapus, itu sama aja kayak Kemenhan ya. Ini dari masa pilpres ya. Kemenhan secara tidak sengaja bikin postingan dengan tagar atau dengan hashtag Prabowo Gibran 02. Kemudian setelah itu ramai, kemudian langsung dihapus. Pertanggung jawabannya mana? Gak ada minta maafnya sama sekali. Mbak katanya belajar agama, minta maafnya mana? Kita bukan berarti kita mau minta kita pengen mbaknya minta maaf atau seperti apa, wajib gitu. Enggak, maksud gue kan minta maaf itu kan salah satu bentuk pertanggungjawaban moral kan. Kalau udah bikin keributan, permintaan maaf gitu. Nih ya, kasus-kasus di luar sana yang pakai sosial media, kalau misalkan ada perdebatan dan yang lain-lainnya, sebelum dihapus, mereka biasanya memberikan permintaan maaf karena sudah membuat perdebatan. Ini nggak ada tanggung jawab lo mana, Pipah? Tanggung jawab lo mana? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada yang komen lagi guys. Kebaikan sebelah mana mbak? Kebaikan untuk mbak sendiri, supaya dagangan laku-laku,
laku. Bentar. Kebaikan sebelah mana Mbak? Kebaikan untuk Mbak sendiri supaya dagangan laku lalu kaya raya. Manfaatin karya orang lain untuk dikritik dengan konten dagang yang pada bagian akhir. Lalu pada selancar ke akunnya Mbak. Alhamdulillah dihapus sebelum makin ramai. Tapi tulisan ini harusnya permintaan maaf, bukan pembelaan diri. Walaupun Mbaknya bilang ini bukan pembelaan diri, tapi sepenuhnya kata-kata menjaga kebermanfaatan lebih penting daripada membela diri. Ini agak aneh sih. Maksud gue membela diri sama menjaga kebermanfaatan itu dua kata yang tidak bertolak belakang. Gak ada hubungan. Gak ada tidak bertolak belakang gitu loh. Maksud gue daripada saya ikut maksud gue lebih baik kalau misalnya dari bukan menjaga kebermanfaatan sih harusnya kata-katanya. Gimana ya kata-katanya? Karena kalau membela diri itu kan lawan baliknya itu kan menyalah-nyalakan bukan ya. Membela diri sama menyalahkan diri sendiri gitu. Cuman masalahnya ini menjaga kebermanfaatan ini enggak make sense sebenarnya. Nah, terus maka saya hapus bagian yang menimbulkan perdebatan. Masalahnya menghapus bagian yang menimbulkan perdebatan sama aja membela diri. Menghapus doxly, menghapus barang bukti. Ini udah ramai. Barang buktinya dihapus. Kemudian damai deh. Logikanya kok begitu? Aneh dah. Ini ramai teman-teman. Saking ramainya ini. Nah gini. Kalau ngomongin ini hayalan dan membentur batas akidah dan yang lain-lainnya, mohon maaf, ini kita coba melihat ya fenomena yang selanjutnya setelah ini ramai. Mas Rian memberikan membuat postingan gitu. Ada postingannya Mas Rian yang dia kan umroh ya, dia umroh. Dia memperlihatkan doanya Mas Rian di depan Ka'bah. Itu doanya seperti apa? Salah satunya adalah film Jumbo bisa tembus 4 juta. Tembus di atas 3 juta penonton. Nah, terbukti sekarang bisa 4 juta. Kalau kita pikir dengan akal sehat, gak mungkin. Gak mungkin. Kita berdoa belum tentu bisa dikabulkan, tapi nyatanya di depan Ka'bah bisa terkabulkan. Karena itu kan sebuah keajaiban yang luar biasa. Kan gak bisa dipikir dengan akal sehat ya. Apakah ini hayalan dan apakah ini beneran? Tapi ini nikmat dan nyata. Ini bisa disebut melewati batas akidah atau gimana? Gue nggak tahu juga. Ini mbak-mbaknya ini paham nggak sih sebenarnya bikin postingan melewati batas akidah itu sebenarnya. Terus ada lagi, sebenarnya masalah Jumbo itu bukan di hantu atau arwahnya, tapi karena hantu atau arwah itu baik. Masalahnya di sini kita di agama memang tidak dikenal istilah hantu. Nah, tapi kita nggak bisa tapi kita masih denial kalau hantu itu ada yang baik. Selalu kita penggambarannya hantu itu selalu buruk, mengganggu manusia, menjerumuskan manusia ke lembah kesesatan gitu-gitu. Padahal sebenarnya ada yang baik juga. Dia pengen, ya contohnya Casper itu berada di lingkungan para hantu-hantu yang sebenarnya suka mengganggu manusia. Tapi Casper beda sendiri. Casper tuh pengen berteman baik, pengen berinteraksi baik dengan manusia. Apakah itu kenapa itu gak dipermasalahkan sama mbaknya? Kayaknya orang-orang zaman dulu gak ada yang mempermasalahkan kayak gini deh. Ya gak sih? Gak ada yang mempermasalahkan kayak gitu loh. Nah, ada lagi nih. Ada postingan lagi nih. Ajak anak ke bioskop nonton film Jumbo, habis nonton anaknya nanya ini itu, orang tuanya gak bisa jawab, marah-marah dan bilang filmnya merusak akidah.
Dulu pas masih kecil tontonan kita Casper, Tuyul dan Mbak Yul, Jin dan Jun, Doraemon, Toy Story, kurang gaib apa coba cerita-cerita itu. Cuma memang karena tiap sore kita ngaji, akidah memang kuat juga. Orang tua cukup bilang itu cerita hayalan nggak beneran. Ya sudah, kalau mau anaknya berpikiran logis dan dewasa, suruh aja nonton podcast. Bagus. Tuh tontonin podcast tuh. Tontonin podcastnya Ustadz Felix ya. Tontonin tuh podcastnya Ustadz Hadi Hidayat gitu ya. Kalau mau open minded gitu, biar akidah lo kenceng gitu ya kan. Anjur. Banyak banget yang komen-komen kayak gini. BTW, kalau ngomongin soal ini masih gue jadi teringat sesuatu. Coba gue balik lagi ke layar utama. Gue jadi teringat dengan animasi Nusa. Kita coba kembali ke 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, teman-teman. Ketika 2-3 tahun yang lalu ketika film Nusa itu tayang di bioskop maupun di OTT. Ketika penayangan atau ketika bahkan sebelum penayangan, teman-teman, ketika pada saat itu lagi keproduksian. Itu sebenarnya Nusa bisa disebut salah satu film animasi yang memang dinantikan. Walaupun pada nyatanya karena pada saat itu juga Covid, Nusa cuma bisa meraih sekitaran berapa ratus ribu, kayaknya menyentuh 500 ribu lebih penonton. Tapi kembali lagi, kenapa cuma 500 ribu penonton? Karena pandemi. Coba kalau nggak pandemi mungkin bisa 1 juta 2 juta, mungkin bisa. Nah, ketika masih dalam tahap produksi loh teman-teman ini, masih dalam tahap produksi, ada orang-orang yang membuat narasi kalau film Nusa itu mengajarkan radikalisme. Kenapa disebutnya mengajarkan radikalisme? Gue sebut aja orang yang nyebut itu atau yang menarasikan seperti itu, yaitu adalah Mr. Denny Siregar. Mr. Denny Siregar pernah bilang kalau film animasi Nusa ini, film animasi Nusa the Movie itu mengajarkan radikalisme. Kenapa? Karena film tersebut mengajarkan agama yang gak Indonesia banget. Pakai kopiah lah, pakai sarung lah, pakai jubah, di mana di Indonesia gak meyakini itu. Dan yang lain-lainnya adalah narasinya seperti itu. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi di Indonesia, banyak kok orang-orang yang seperti itu. Bokap gue pakai kopiah putih. Terus kemudian kalau ngomongin soal jubah, banyak kok ustadz-ustadz, para kiai-kiai di masjid, pimpinan masjid juga kalau misalkan lagi khotbah atau lagi ngimamin sholat pakai jubah putih. Ya mungkin di situ kan jubah hijau ya. Nggak ada budaya seperti itu, dianggapnya seperti itu. Nah, saking kencangnya narasi tersebut, teman-teman, bahkan dari pihaknya Visinema yang dimana itu adalah PH yang memproduksi film animasi Nusa, Mas Angga Dwi Sasongko memberikan pernyataan keras bahwa film ini memang bukan mengajarkan radikalisme seperti yang dikatakan. Narasi itu ya dibantah seperti itu saking kerasnya begitu. Nah, ini jadi pertanyaan, kenapa sih di Indonesia sulit banget untuk mengapresiasi sebuah karya animasi, apapun ceritanya ya, menurut gue ya, apapun ceritanya perlu diapresiasi. Seperti yang kita tahu, industri animasi di Indonesia memang belum sebesar itu. Sebelum adanya film Nusa, sebelum adanya film Jumbo, Battle of Surabaya, ya, Night Chris, dan berbagai macam film animasi Indonesia lokal animasi lokal Indonesia yang lain, kita tuh industri animasi masih berkutat dalam bentuk series. Adit Sopo Jarwo, Kiko, terus banyaklah industri animasi industri animasi dalam bentuk series yang itu kualitasnya masih segitu-segitunya. Harusnya kita mengapresiasinya dalam artian kalau bikin animasi mau sejelek apapun tetap diapresiasi aja, karena lo harus paham, karena membuat animasi nggak semudah lo bikin telur ceplok. Bikin animasi itu nggak semudah bikin telur ceplok, teman-teman. Bayangin aja, lo bikin animasi untuk durasi 7 menit, itu perlu waktu untuk pembuatannya itu lebih dari
1 tahun. Itu kalau misalkan memang produksinya memang semepet itu. Tapi kalau misalkan produknya besar atau bukan produknya besar. Kalau misalkan SDM-nya besar, mungkin untuk animasi series 7 menit bisa selesai dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan. Tergantung SDM-nya. Tapi kalau untuk buat animasi, kalau misalkan lo memang punya niatan untuk bikin animasi sendiri, terutama ya durasinya panjang. Nih ya, lo bayangin aja, 1 frame, bikin animasi 1 frame itu bisa menghabiskan waktu 1 hari 2 hari untuk render 1 frame aja loh guys. 1 frame rendernya 1 hari 2 hari. Bayangin, film Jumbo pengerjaannya 5 tahun, durasinya 2 jam. Kalau 1 detik, 1 detik, 1 frame aja pengerjaannya 1 hari 2 hari, di rendernya 1 hari 2 hari, memerlukan waktu segitu lamanya. Mungkin film Jumbo akan bisa tayang mungkin 2045. Ya kan? Tapi karena SDM kita kreator animasi itu banyak banget. Film Jumbo melibatkan lebih dari 450 lebih kreator, para animator Indonesia terbaik. Makanya pengerjaannya jadi lebih gampang karena dibutuhkan dengan SDM yang banyak, dengan peralatan atau engine yang banyak. Pengerjaannya jadi lebih mudah dan bahkan cenderung lebih cepat. Menurut gua, untuk film animasi 2 jam pengerjaannya 5 tahun, menurut gua udah tergolong cepat. Tergolong pengerjaannya sangat cepat. Ini untuk industri Indonesia loh. Dengan pengerjaan yang lama ini harusnya setidaknya apresiasi dikit gak sih? Gak perlu sampai ngasih kritikan terkait filmnya yang membentur Aki dan yang lain-lainnya. Kalau mau nge-review film, udah wajarnya nge-review film aja. Penceritaannya seperti apa, secara teknis penggunaan audionya seperti apa, kualitas gambarnya seperti apa. Harusnya dikomentarinya seperti itu. Kalau lo mau mengarahkan film itu atau penceritaannya ke ranah-ranah agama atau ke ranah-ranah akidah dan yang lain-lainnya, gak perlu dibikin review seperti ini. Bikin aja konten edukatif gitu. Ya gak sih? Kenapa sih kenapa mesti karya dari negeri kita sendiri mesti dinyirin mulu? Gak ada apresiasinya dikit gitu. Walaupun sebenarnya banyak juga bilang tetap memberikan apresiasinya untuk film ini, tapi tidak menutup fakta bahwa mbaknya sebenarnya memberikan kritikan yang non substansial terhadap isi filmnya. Gue juga nemu nih teman-teman di threads, ada salah satu threads gitu, di salah satu postingan threads gitu yang bilang kalau ada yang kecewa nonton Jumbo bukan karena penceritaannya, bukan karena animasinya, tapi karena sponsornya. Gue sebut brandnya aja ya. Film Jumbo yang sponsorin produknya Unilever, Bango, Walls, Buavita. Jadi ada orang yang kecewa karena film Jumbo, film animasi lokal, disponsori sama produk pro Israel. Gue tahu kita memang mengecam apa yang tidak dilakukan Israel terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Tapi maksud gue gini, kalau kita ngomongin company, terutama ini mensupport karya milik dalam negeri sendiri, tidak perlu diperdebatkan atau tidak perlu dipermasalahkan soal sponsor dong. Sponsor kan punya duit nih. Lebih baik, bahkan kalau dipikir-pikir, mending duit dari penghasilan Unilever dipakai untuk membantu kita, membantu film kita atau karya-karya kita bisa semakin besar atau bahkan produksinya semakin bagus daripada dipakai untuk membiayai persenjataan Israel. Benar gak? Kalau kita pakai logika sedikit, mending duit si company dipakai untuk membantu film kita atau membantu karya-karya kita gitu, daripada untuk membayar atau untuk membantu persenjataan Israel. Benar gak? Kalau kita pikir logika seperti itu. Cuman masalahnya orang-orang seperti ini asal ngomong aja. Dan gue sebelnya adalah orang kalau bikin kesan-pesan atau kesan-kesan begitu gak pernah objektif, selalu subjektif. Walaupun sebenarnya gak apa-apa juga kalau misalkan subjektif, karena seperti kita tahu pendapat orang beda-beda. Tapi tolong dong, kalau lo beneran pengen ngasih kritik dan saran,
lebih baik lu objektif dikit gitu. Lu komentarin filmnya bagus, penceritaannya oke, mungkin ada beberapa grafis dari animasi ini yang kurang, mesti diperbaiki. Penempatan atau placement musiknya kurang bagus, atau bahkan placement sponsorshipnya kurang bagus. It's okay, mending kayak gitu sarannya, daripada lu memberikan kesan aduh gue kecewa sama film ini karena disponsorin Unilever, kan tai. Nih gue pikir-pikir gini, betul gini ini ya, kan nazarnya Mas Rian, janjinya Mas Rian adalah Mas sutradaranya, janjinya Mas Rian sebagai sutradaranya adalah kalau misalkan filmnya bisa nyentuh 4 juta penonton, dia akan bikin stand up comedy special live. Gue curiganya si Mbak Afifa ini yang ngekritik film Jumbo bakal jadi bahan materinya. Gue curiganya seperti itu. Tapi kalau misalkan masuk, ini akan sangat-sangat wow banget menurut gue. Karena setidaknya Mbak Afifa tidak hanya terkenal gara-gara tweetsnya, tapi juga terkenal karena dijadiin bahan materinya Bang Rian Adriandi. Congrats lah ya. Congrats lah buat Mbak Afifa ini. Semoga Mbak Afifa jualannya berkah ya. Kita gak mau mendoakan yang jelek-jelek, Mbak. Ya kita pengennya Mbak Afifa lebih objektif lah dalam memberikan komentar, memberikan tanggapan begitu. Dan jangan menggunakan menggunakan momen-momen engagement yang tinggi untuk untuk selalu mempromosikan barang-barang Mbak. Kembali lagi, ini pelajaran dari seorang Hanafi yang pernah dapat engagement tinggi tapi dari hal-hal yang buruk. Jangan pernah lu mempromosikan konten-konten lu atau mempromosikan produk yang lu jual dengan kondisi engagement yang tinggi tersebut ada respon yang mendominasi adalah respon negatif. Kalau respon negatif lebih mendominasi, maka selamanya barang-barang yang lu jual gak akan laku. Pegang omongan gue jamin omongan gue bener. Kalau engagement lo bagus, ya, engagement lo tinggi dengan responnya yang positif, lo mau jualan it's okay. Tapi gue nggak mau tapi harapan gue jangan sampai kejadian seperti itu ya. Semoga Mbak e-booknya laku. Dan Mbak tolong ya pertanggungjawabkan apa yang sudah Mbak katakan. Bukan hanya mempertanggungjawabkan di akhirat aja, tapi pertanggungjawabkanlah di dunia. Kata-kata Mbak di postingan itu bisa saja jadi bumerang untuk untuk film Jumbo sendiri. Walaupun sebenarnya tidak akan mungkin berpengaruh juga karena film Jumbo juga udah ditonton 5 juta dibanding sama engagementnya Mbak, kayaknya lebih gedean engagementnya film Jumbo deh. Tapi ya intinya teman-teman, sekecil apapun karya anak Indonesia, karya dalam negeri, patut kita apresiasi teman-teman. Karena kalau misalkan nggak ada karya ini, kita nggak tahu kedepannya apakah akan ada film animasi lain yang akan bisa diproduksi. Kita nggak tahu juga apakah kedepannya industri animasi Indonesia apakah akan berjalan semasif itu. Karena sebenarnya film Jumbo ini adalah membuka jalan bagi animator-animator Indonesia untuk bisa berkarya lebih baik lagi. Mereka jadi punya jalan atau punya wadah begitu untuk bisa mengembangkan industri animasi di Indonesia. Semakin lebih baik lagi, semakin lebih besar lagi. Dengan adanya film Jumbo, ini bahkan film Jumbo ini masuk dalam daftar film terlaris, daftar film animasi terlaris gak cuma di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara. Kita perlu bangga terkait hal tersebut. Jadi intinya mari kita sama-sama mengapresiasi apapun karya anak bangsa. Semoga ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semuanya, terutama kita sebagai pengguna sosial media. Kalau kita memberikan kritik, memberikan tanggapan, memberikan respon, memberikan apresiasi dengan cara yang lebih baik, begitu ya. Semoga ini jadi pelajaran yang berharga. Semoga kita jadi netizen yang bijak dan cerdas, gitu ya. Oke. Demikian Hanafi Says untuk kali ini. Kita akan ketemu di Hanafi Says di lain waktu.
Oke. Kita sudahi segmen yang kedua, kita akan lanjut ke segmen yang ketiga. Kita akan update apa aja konten-konten yang ada di Lukman Sirait Media dari berbagai macam platform. So stay tune di Lukman Sirait Live Show season ke-5 di episode ke-9. We'll be right back. Cek. Oke, kembali lagi di Lukman Sirait Live Show. Cek aman. Oke. Balik lagi kita di Lukman Sirait Live Show season ke-5 di episode ke-9. BTW di tempat gue sudah azan maghrib. Jadi untuk yang di Jakarta tinggal 7 menit lagi ya, kita akan masuk waktu azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Sekaligus ini karena segmen terakhir, kita akan tutup dengan apa saja update-update terkait konten di Lukman Sirait Media. Oke, yang pertama, live show tinggal satu episode lagi. Minggu depan kita akan hadir di hari Sabtu. Kembali lagi seperti yang kali ini. Jadi gue udah posting di sosial media dua episode terakhir Lukman Sirait Live Show season ke-5 akan tayang di hari Sabtu. Di hari ini tanggal 19 dan tanggal 26 April 2025. Untuk yang minggu depan kita akan sebenarnya perpisahan karena ada sesuatu yang mau gue kasih tapi besok aja ya, jadi tungguin aja. Terus konten yang tadi udah gue obrolin di Hanafi Says terkait dengan kontroversi si manusia yang namanya Afifa ini, terkait komentarnya dan tanggapannya terkait film Jumbo, akan gue bikin terpisah teman-teman. Jadi akan gue bikin terpisah di jadi konten sendiri. Jadi ini nanti akan live show ini akan gue potong, bukan gue potong sih, nanti akan beberapa gue ambil untuk gue jadiin postingan sendiri atau tayangan sendiri gitu. Jadi ya seperti biasanya kalau minggu yang lalu gue ngomongin soal film yang bid'ah itu, gue bikin postingan sendiri kan, atau gue bikin konten sendiri atau tayangan sendiri gitu di YouTube gue. Nah sama seperti yang ini nanti di segmen Hanafi Says akan gue ambil dan gue akan jadikan postingan sendiri. Akan biar lebih terpusat aja gitu ya. Terus teman-teman, konten-konten yang lain, video komen lagi gue edit. Insya Allah hari Selasa gue akan upload. Insya Allah ya hari Selasa atau hari Rabu gue akan upload. Tungguin aja. Gue akan komentarin sebuah film dokumenter yang diproduksi Anak Manpa Production. Tungguin aja. Terus konten tutorial gue masih bikin konten, gue gak terlalu kepikiran gue pengen bikin konten tutorial apa. Konten yang lain gue belum kepikiran juga gue pengen bikin konten apa gitu ya. Vlog gak ada kepikiran juga. Terus video podcast gak kepikiran juga gue pengen bikin apa ya, video podcast ya. Maksudnya gak ada belum menemukan sesuatu yang bisa dibikin podcast gitu. Terus yang lainnya gue pengen ya mungkin konten-konten seperti gue mau ngasih tahu juga teman-teman, Native juga akan tetap lanjut, tapi untuk saat ini memang belum ada fenomena-fenomena yang terjadi di dunia televisi, jadi tungguin aja. Akan upload di TikTok maupun di TikTok, di Instagram sama di YouTube, oke? Jadi tungguin aja untuk Native ngobrolin acara TV-nya. Ya pastinya konten-konten tersebut pasti konten-konten tersebut akan gue lanjutin. Insya Allah ya, semoga gue ada waktu. Ya semoga ada waktu ya, kalau misalkan gue ada waktu gue lanjutin bisa kan gitu kan. Jadi gitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah nontonin Lukman Sirait Live Show dari jam 4 sore tadi
Terima kasih yang masih stay juga, teman-teman yang nontonin live di TikTok ya. Terima kasih teman-teman yang selalu stay nontonin gua. Kita akan ketemu lagi minggu depan, dan minggu depan adalah hari terakhir atau episode terakhir untuk Lokman Yusril Show season 5. Dan selanjutnya infonya akan gue bahas minggu depan aja, oke? Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan dengan endingan seperti biasa. Stay creative and stay positive thinking. Sampai jumpa semuanya. Bye. Happy weekend.